Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo fasting. Yes, alhamdulillah. Ya, sidu kentang. Berprestasi dan manahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan inspirasi Ramadan, mari kita simak beberapa pemandangan sekitar bantaran Sungai Berantas. Mari kita. Yuk kita jalan, kita lihat suasananya. Iya, nikmatnya, indahnya bantaran Sungai Berantas untuk kita jadikan objek dalam kegiatan inspirasi Ramadan kali ini. Kita lihat suasananya sangat indah sekali. Ini beberapa Sungai Berantas yang telah menjadi ikon di sampai 2 Kertosono, terutama wilayahnya yang berada di bantaran Sungai Berantas. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa irama atau inspirasi Ramadan yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah kita semua dapat menikmati indahnya dunia ini dari segi apapun, sehingga kita bisa merasakan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus selalu bersyukur, seperti juga yang ditekan pada perintahnya, yaitu la ing sakatum la zidanakum wala ing kafartum innahu adzabil syadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur akan dikurangi. Itulah ya. Yang kedua kalinya selawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah junjungan kita yang telah memberikan suri tauladan berupa ajaran agama Islam, dan yang nanti pada yaumil akhir kita mintakan syafaatnya dari beliaunya. Sahabat irama yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini dan sangat-sangat indah menurut kita, di sekitar kita tadi kita nikmati beberapa panorama pemandangan yang sangat perlu kita acungi jempol, karena itulah memang lokasi di bantaran Sungai Berantas yang sangat indah ini. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan inspirasi, yaitu 3 pilar hidup. Kita semua adalah hidup. Tanaman hidup, kemudian benda-benda ini semua kita ada juga hidup. Dan kita sebagai manusia dalam hidup ini punya 3 pilar yang kita miliki dalam diri kita. Apa itu? 1, agama. 2, ilmu. Dan yang ketiga adalah berupa ibadah. Kenapa kok 3 itu kita harus miliki? Karena
dengan agama, sekali lagi dengan agama kita hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dan dengan ibadah hidup menjadi berkah. Untuk itu saya akan sampaikan kenapa kok kita dengan agama hidup jadi terarah, karena kita sebagai makhluk Allah, kalau tidak dibimbing oleh Allah dengan berbagai ajaran Allah, telah memberikan firman-Nya yang dalam Al-Quran bahwasanya di Al-Quran di situ sebagai ajaran agama adalah patokan, di mana di situ menuntun ke arah yang benar, sehingga bahwasanya di Al-Quran itu kita ibaratkan kalau agama itu sebagai setir, ya, setir untuk motor itu, ya, itu kita diarahkan kemana, ya. Jadi kalau ada jeglongan kita hindari, ya. Dalam Al-Quran atau ajaran agama kita juga begitu. Ketika di situ Al-Quran membuat kita melarang untuk tidak melakukan, ya tidak kita lakukan. Maka Al-Quran itu intinya adalah semua perintah dari Allah kepada makhluknya, apa-apa saja yang dilakukan, yang harus dilakukan kewajiban sebagai makhluk hidup, dan apa-apa yang dilarang di situ sudah jelas. Maka setiap khutbah Jumat pasti ada istilah ittaqullah. Di situ dijelaskan bahwasanya takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian sahabat Irama yang berbahagia, pada yang kedua, dengan ilmu hidup jadi mudah. Kita tahu bahwa perintah untuk mencari ilmu sangatlah banyak, bahwa Allah sendiri juga menyatakan Allah tidak akan merubah nasib seseorang bila orang itu tidak mau. Bahkan juga Allah juga mengatakan Allah akan mengangkat orang-orang yang derajat orang-orang itu dengan ilmu. Jadi Allah itu diangkat dengan ilmunya. Lah, diibaratkan pada sebuah kendaraan, ilmu itu adalah roda. Maka dengan roda, ya, itu akan mudah untuk menggerakkan ke suatu tempat atau suatu tujuan hidup kita. Sehingga tolong untuk semua saja, karena juga dalam hadis Nabi juga menyatakan, carilah ilmu dari mulai ayunan sampai pada saat kematian. Bahkan juga ada yang carilah ilmu sampai negeri Cina. Itu menunjukkan bahwa sampai di mana saja ilmu itu harus kau kejar dan harus kau dapatkan, karena sekali lagi dengan ilmu hidup kamu jadi mudah. Kemudian yang ketiga, untuk ibadah hidup akan menjadi berkah, karena kita tahu bahwasanya tidaklah diciptakan jin dan manusia ke dunia ini hanya semata-mata untuk ibadah, sehingga sangatlah rugi bagi makhluk seperti manusia kita ini bila tidak beribadah, karena memang tujuan kita untuk bisa diturunkan di dunia ini adalah untuk beribadah. Ibaratnya ibadah itu dalam sebuah kendaraan itu adalah mesin. Jadi mesinnya di sini untuk jalan, untuk memfasilitasi, untuk ketika semua kegiatan yang ada di dunia ini kita lakukan dengan niat ibadah, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Seperti
dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan lepas dari apa itu yang namanya godaan dan hambatan yang berupa hambatan. Nah, untuk menghalangi atau menghadapi cobaan itu, kita harus dengan tegak kita lakukan agama kita dengan baik, ilmu yang bermanfaat, ibadah yang berkah. Kita semua tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam hidup ini. Coba kita lihat ini ya, seperti pohon ini. Ketika pohon ini masih pendek, angin tidak begitu banyak. Tapi ketika tinggi, semakin tinggi, angin akan semakin kencang untuk merebak. Bahwasanya apa? Ketika kita menjadi manusia, ketika kita semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi derajatnya, semakin ditinggikan, maka semakin tinggi pula atau semakin besar hambatan kita. Untuk itu, di inspirasi Ramadan yang sangat berbahagia ini, saya apresiasikan selamat kepada yang telah melakukan ibadah puasa. Semoga ibadah kita yang mulai dari awal sampai pada akhir nanti Ramadan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu sekali lagi, semua berkah dari Allah itu akan kita dapat bila kita sama-sama juga mendapatkan ridho dari orang tua kita. Untuk itu, dalam mengarungi hidup ini, kita tidak akan lepas dari komunikasi yang secara vertikal kita dengan sesama manusia, terutama kepada ibu, yang secara horizontal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, untuk mendapatkan semua berkah dari Allah, kita juga perlu mendapatkan berkah dari kedua orang tua kita. Seperti yang ada pada syair, doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya kenyataan. Itulah ya kira-kira. Jadi doanya dikabulkan Allah dan kutukannya akan diijabah. Untuk itu, selama ini barangkali ada yang punya kesalahan atau kurang baik dengan orang tua, tolong mohon. Karena ketiga pilar hidup tadi, mulai dari agama, ilmu, ibadah, tanpa mendapatkan ridho dari orang tua maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mubadir atau mustahil kita akan dapat mencapai tujuan hidup di dunia ini. Dan kita berharap kepada semua saja untuk mendalami atau menikmati bulan Ramadan ini, kita lakukan dengan hal-hal yang baik untuk kita, orang tua, masyarakat, terutama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Irama yang dirahmati Allah, kiranya cukup sekian. Bila ada kesalahan, itulah saya sebagai manusia, al-insanu ma'alul khata', manusia, bahwa manusia adalah letaknya salah, dan bila mana itu ada sebuah kebenaran, insya Allah milik Allah semata. Sebelum saya tutup, para pemirsa Inspirasi Ramadan yang dirahmati Allah, terutama untuk kru studio S2K yang selalu bersemangat untuk menampilkan semua inspirasi, saya ucapkan selamat
puasa dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas semua yang kita lakukan didapatkan. Piye iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.